Hasil pertandingan Southampton versus Arsenal. Arsenal ditahan imbang oleh Southampton di laga pekan ke-13 Premier League di St Mary's Stadium pada Minggu kemarin malam. Arsenal mendominasi jalannya laga di babak pertama, tetapi di babak kedua Southampton mampu untuk bangkit. Gol Southampton pun dicetak oleh Stuart Armstrong, sedangkan gol dari Arsenal dihasilkan dari Granit Xhaka. Dengan hasil ini, Arsenal pun masih tetap di pucuk klasemen Premier League 2022-2023 dengan raihan 28 angka dari 11 pertandingan. Sementara itu, Southampton mengoleksi 12 poin dari 12 laga dan berada di peringkat ke-15. Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus Newcastle United. Skor 1-2 menjadi hasil laga antara Tottenham Hotspur versus Newcastle United di Liga Inggris pada Minggu kemarin malam. Berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur Stadium, secara perkasa Newcastle pun mampu mengalahkan Tottenham dengan kepala tegak. Dua gol Newcastle sukses diceploskan oleh Callum Wilson dan juga Miguel Almiron. Sedangkan satu gol balasan dari Tottenham Hotspur tercipta di babak kedua, tepatnya pada menit ke-54 oleh sang striker bernama Harry Kane. Atas hasil tersebut pun Newcastle naik ke peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan torehan 21 poin. Sedangkan Tottenham Hotspur masih berada di urutan ketiga atas kumpulan 22 poin yang mereka torehkan. Hasil pertandingan AS Roma versus Napoli. AS Roma harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 0-1 kala kedua tim bertemu dalam laga Serie A Giornata 11 di Olimpico pada Senin dini hari. Setelah bermain imbang tanpa gol di sepanjang babak pertama, Napoli pun memastikan kemenangan mereka berkat gol dari Victor Osimhen pada 10 menit terakhir waktu normal. Berkat hasil ini, Napoli pun memantapkan posisi mereka sebagai kapolista dengan torehan 29 poin. Sementara itu, Roma menduduki peringkat kelima dengan torehan 22 poin. Hasil pertandingan Real Betis versus Atletico Madrid. Hasil Real Betis versus Atletico Madrid di pekan ke-11 Liga Spanyol 2022-2023 sudah diketahui. Los Blancos pun sudah sukses meraih kemenangan dengan skor akhir 2-1. Laga Real Betis versus Atletico Madrid digelar di Benito Villamarin Stadium pada Minggu kemarin malam. Antoine Griezmann pun jadi pahlawan kemenangan Atletico dalam laga ini karena dua gol tim itu dicetak olehnya. Walaupun tertinggal 2 gol, Real Betis justru semakin beringas melancarkan serangan ke pertahanan Los Blancos yang akhirnya mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol dari tendangan bebas dari Nabil Fekir. Gol Fekir pun membuat publik Estadio Benito Villamarin bergemuruh. Verdi Blancos pun terpantau melancarkan serangan masih di menit-menit kritis. Sayangnya tidak ada gol tambahan hingga pertandingan pun selesai. Atletico Madrid pun menang atas Real Betis 2-1. Hasil pertandingan Barcelona versus Athletic Bilbao. Barcelona kembali menang telak pada pekan ke-11 Liga Spanyol. Barcelona pun menang dengan skor 4-0 atas Athletic Bilbao di Spotify Camp Nou pada Senin dini hari. 3 gol Barcelona sudah tercipta di babak pertama dengan selang waktu yang tak lama. Ousmane Dembele mengawali pesta gol tersebut di menit ke-12. Kemudian dilanjutkan gol dari Sergio Roberto di menit ke-18 dan gol Robert Lewandowski di menit ke-22. Gol keempat Barcelona pun baru datang di babak kedua. Ferran Torres yang baru masuk sukses mencetak gol di menit ke-73 sekaligus menjadi penutup pesta gol Barcelona. Barcelona pun kini menjaga jarak dengan Real Madrid di posisi kedua dengan koleksi 28 poin. Sedangkan Athletic Bilbao tertahan di peringkat ke-6 dengan torehan 18 poin. Chris Smalling frustasi tak dipanggil timnas Inggris. Mantan bek tengah Manchester United bernama Chris Smalling tak bisa lagi menutupi rasa kecewa dirinya tak dilirik oleh timnas Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, Chris Smalling membaik bersama AS Roma dan posisi stopper di Serie A mampu reguler ia amankan. Hanya saja Gareth Southgate benar-benar tak lagi memperhitungkan keberadaan sosok 32 tahun itu. Walau musim ini sudah mencetak 3 gol dari 10 kali penampilannya. Kepada Calcio Mercato, Smalling pun menyebutkan dirinya benar-benar frustasi setiap pengumuman nama pemain untuk membela Inggris dan tidak ada nama dirinya.
Penampilan terakhir Smalling untuk Three Lions adalah pada tahun 2017 silam, ketika kualifikasi Piala Dunia 2018 diadakan. Mengoleksi 31 penampilannya, Smalling masih berharap Southgate bisa memberinya kesempatan di masa mendatang. Cedera dan tinggalkan lapangan sambil menangis, Rafael Varane absen dari Piala Dunia 2022. Rafael Varane terlihat menangis ketika mengalami cedera pada duel antara Chelsea versus Manchester United. Kini pemain berusia 29 tahun itu dikhawatirkan harus absen membela timnas Prancis ketika bermain di Piala Dunia 2022 nanti. Varane dimainkan sejak menit awal saat Manchester United melakoni laga tandang melawan Chelsea pada Sabtu kemarin. Duel di pekan ke-13 Premier League itu berjalan cukup seru dan kedua tim harus puas dengan skor 1-1. Sebenarnya Varane bermain solid hampir sepanjang laga, namun momen buruk pun terjadi pada menit ke-60. Varane pun terkapar usai duel dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Varane pun harus mendapatkan perawatan secara medis. Varane berjalan tertatih saat keluar dari lapangan, dia pun harus mendapatkan bantuan dari Lisandro Martinez dan tim medis United. Sebelum masuk ke ruang ganti, Varane pun sempat berbicara dengan Erik ten Hag. Jika melihat reaksi saat keluar lapangan, cedera Varane pun terlihat buruk. Bahkan dia sampai menangis karena cedera yang dia alami. Varane pun sebenarnya beberapa kali mengalami cedera dan absen cukup lama sejak bergabung dengan Manchester United. Namun cedera kali ini membuat Varane terlihat emosional. Kondisi ini tidak lepas dari Piala Dunia 2022 yang semakin dekat. Jika kondisi Varane makin memburuk, maka kemungkinan besar dia harus absen dari Piala Dunia. Bela Ronaldo, fans Manchester United ini sebut Ten Hag badut. Seorang pendukung Manchester United yang juga legenda olahraga kriket asal Inggris bernama Kevin Peterson menyebutkan bahwa Erik ten Hag sebagai badut karena perlakuannya pada Cristiano Ronaldo dianggap tidak pantas. Ronaldo terus membuat ulah di Manchester United. Terbaru ia pun meninggalkan lapangan sebelum laga antara United dengan Tottenham berakhir. Aksinya itu pun tentu saja tak didiamkan begitu saja oleh Erik ten Hag. Ia pun langsung disidang oleh manajer asal Belanda tersebut. Ronaldo kemudian didenda oleh Manchester United dan ia juga dibekukan dari tim utama United. Manchester United sendiri sebelumnya kedapatan berusaha ikut membantu mempromosikan event Piala Dunia Kriket T20. Mereka melakukannya dengan mengunggah foto legenda olahraga tersebut yang berasal dari Inggris bernama Kevin Peterson. Akan tetapi unggahan itu langsung mendapatkan kritikan dari Peterson. Ia pun langsung meminta Manchester United untuk menghapus unggahan fotonya. Kevin Peterson pun mengaku tak sudi fotonya dipakai oleh klub yang ditangani oleh seorang badut. Tentu saja ia merujuk pada bos Manchester United bernama Erik ten Hag. Erik ten Hag pun sempat angkat bicara terkait alasannya membekukan Cristiano Ronaldo dari skuad utama Manchester United. Ia menegaskan Ronaldo sudah 2 kali berulah dan aksinya itu tak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.